Nama baik terkait kasus ijazah Jokowi mendatangi kediaman Joko Widodo di Solo. Kedatangan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis itu terjadi pada Kamis 8 Januari 2026 sore hari. Diungkapkannya tujuan dua tersangka itu datang untuk silaturahmi. Syarif juga mengonfirmasi bahwa kedua tersangka didampingi kuasa hukum dan perwakilan relawan Jokowi atau Rejo. Sayangnya pertemuan ini digelar secara tertutup, artinya para jurnalis yang sudah di lokasi tidak diperkenalkan untuk meliput acara pertemuan. Pertemuan berlangsung 2 jam lebih, berakhir jelang azan maghrib berkumandang. Kuasa hukum Eli Daneti mengungkapkan bahwa kliennya akhirnya yakin setelah diperlihatkan langsung fisik ijazah asli milik Jokowi. Fakta ini membuat Egy dan Damai secara resmi menarik tudingan ijazah palsu yang sebelumnya konsisten mereka suarakan. Pakar telematika Roy Suryo pun menanggapi pernyataan kuasa hukum Egy Sujana yakni Eli Daneti tersebut. Pernyataan Elida menurut Roy Suryo terasa janggal sebab dokumen ijazah Jokowi yang diperlihatkan penyidik dilapisi plastik sehingga ketika tangan menyelip untuk menyentuh langsung tidak akan bisa mencapai bagian embos tersebut. Selanjutnya Roy Suryo menyinggung ada indikasi dana yang sudah cair dan mengalir tetapi tidak menyebut apa dan dari siapa dana tersebut mencair. Ya, indikasi ada yang cair lah, kata Roy sembari tertawa. Dua orang tersangka kasus tuduhan ijazah palsu tiba-tiba menemui Presiden ke-7 Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Kedua tersangka itu adalah Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Kabar itu dikonfirmasi oleh ajudan Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah pada Kamis 8 Januari 2026. Dua orang itu merupakan tersangka pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh pihak Jokowi atas tuduhan ijazah palsu. Selain dua tersangka, kuasa hukum Egy yakni Eli Daneti dan Ketua Umum Relawan Jokowi Darmisal serta Rahmat selaku Sekretaris Relawan Jokowi juga ikut hadir dalam pertemuan itu. Pertemuan mereka berlangsung tertutup di kediaman Jokowi. Sementara itu sebelumnya pihak Egy memang telah menyatakan berbalik arah dan mengakui ijazah Jokowi asli. Jokowi sendiri menyatakan dirinya membuka ruang maaf namun proses hukum tetap berjalan. Dua tersangka pencemaran nama baik terkait kasus ijazah Jokowi mendatangi kediaman Joko Widodo di Solo. Kedatangan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis itu terjadi pada Kamis 8 Januari 2026 sore hari. Diungkapkannya tujuan dua tersangka itu datang untuk silaturahmi. Syarif juga mengonfirmasi bahwa kedua tersangka didampingi kuasa hukum dan perwakilan relawan Jokowi atau Rejo. Sayangnya pertemuan ini digelar secara tertutup, artinya para jurnalis yang sudah di lokasi tidak diperkenalkan untuk meliput acara pertemuan. Pertemuan berlangsung 2 jam lebih, berakhir jelang azan maghrib berkumandang. Kuasa hukum Eli Daneti mengungkapkan bahwa kliennya akhirnya yakin setelah diperlihatkan langsung fisik ijazah asli milik Jokowi. Fakta ini membuat Egy dan Damai secara resmi menarik tudingan ijazah palsu yang sebelumnya konsisten mereka suarakan. Pakar telematika Roy Suryo pun menanggapi pernyataan kuasa hukum Egy Sujana yakni Eli Daneti tersebut. Pernyataan Elida menurut Roy Suryo terasa janggal sebab dokumen ijazah Jokowi yang diperlihatkan penyidik dilapisi plastik sehingga ketika tangan menyelip untuk menyentuh langsung tidak akan bisa mencapai bagian embos tersebut. Selanjutnya Roy Suryo menyinggung ada indikasi dana yang sudah cair dan mengalir tetapi tidak menyebut apa dan dari siapa dana tersebut mencair. Ya, indikasi ada yang cair lah, kata Roy sembari tertawa. Dua orang tersangka kasus tuduhan ijazah palsu tiba-tiba menemui Presiden ke-7 Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Kedua tersangka itu adalah Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Kabar itu dikonfirmasi oleh ajudan Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah pada Kamis 8 Januari 2026.
Dua orang itu merupakan tersangka pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh pihak Jokowi atas tuduhan ijazah palsu. Selain dua tersangka, kuasa hukum Egy yakni Elida Neti dan Ketua Umum Relawan Jokowi Darmisal serta Rahmat selaku Sekretaris Relawan Jokowi juga ikut hadir dalam pertemuan itu. Pertemuan mereka berlangsung tertutup di kediaman Jokowi. Sementara itu sebelumnya pihak Egy memang telah menyatakan berbalik arah dan mengakui ijazah Jokowi asli. Jokowi sendiri menyatakan dirinya membuka ruang maaf, namun proses hukum tetap berjalan. Dua tersangka pencemaran nama baik terkait kasus ijazah Jokowi mendatangi kediaman Joko Widodo di Solo. Kedatangan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis itu terjadi pada Kamis 8 Januari 2026 sore hari. Diungkapkannya tujuan dua tersangka itu datang untuk silaturahmi. Syarif juga mengonfirmasi bahwa kedua tersangka didampingi kuasa hukum dan perwakilan relawan Jokowi atau Rejo. Sayangnya pertemuan ini digelar secara tertutup, artinya para jurnalis yang sudah di lokasi tidak diperkenalkan untuk meliput acara pertemuan. Pertemuan berlangsung 2 jam lebih, berakhir jelang azan maghrib berkumandang. Kuasa hukum Elida Neti mengungkapkan bahwa kliennya akhirnya yakin setelah diperlihatkan langsung fisik ijazah asli milik Jokowi. Fakta ini membuat Egy dan Damai secara resmi menarik tudingan ijazah palsu yang sebelumnya konsisten mereka suarakan. Pakar telematika Roy Suryo pun menanggapi pernyataan kuasa hukum Egy Sujana yakni Elida Neti tersebut. Pernyataan Elida menurut Roy Suryo terasa janggal sebab dokumen ijazah Jokowi yang diperlihatkan penyidik dilapisi plastik sehingga ketika tangan menyelip untuk menyentuh langsung tidak akan bisa mencapai bagian embos tersebut. Selanjutnya Roy Suryo menyinggung ada indikasi dana yang sudah cair dan mengalir tetapi tidak menyebut apa dan dari siapa dana tersebut mencair. Ya, indikasi ada yang cair lah, kata Roy sembari tertawa. Dua orang tersangka kasus tuduhan ijazah palsu tiba-tiba menemui Presiden ke-7 Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Kedua tersangka itu adalah Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Kabar itu dikonfirmasi oleh ajudan Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah pada Kamis 8 Januari 2026. Dua orang itu merupakan tersangka pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh pihak Jokowi atas tuduhan ijazah palsu. Selain dua tersangka, kuasa hukum Egy yakni Elida Neti dan Ketua Umum Relawan Jokowi Darmisal serta Rahmat selaku Sekretaris Relawan Jokowi juga ikut hadir dalam pertemuan itu. Pertemuan mereka berlangsung tertutup di kediaman Jokowi. Sementara itu sebelumnya pihak Egy memang telah menyatakan berbalik arah dan mengakui ijazah Jokowi asli. Jokowi sendiri menyatakan dirinya membuka ruang maaf, namun proses hukum tetap berjalan. Dua tersangka pencemaran nama baik terkait kasus ijazah Jokowi mendatangi kediaman Joko Widodo di Solo. Kedatangan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis itu terjadi pada Kamis 8 Januari 2026 sore hari. Diungkapkannya tujuan dua tersangka itu datang untuk silaturahmi. Syarif juga mengonfirmasi bahwa kedua tersangka didampingi kuasa hukum dan perwakilan relawan Jokowi atau Rejo. Sayangnya pertemuan ini digelar secara tertutup, artinya para jurnalis yang sudah di lokasi tidak diperkenalkan untuk meliput acara pertemuan. Pertemuan berlangsung 2 jam lebih, berakhir jelang azan maghrib berkumandang. Kuasa hukum Elida Neti mengungkapkan bahwa kliennya akhirnya yakin setelah diperlihatkan langsung fisik ijazah asli milik Jokowi. Fakta ini membuat Egy dan Damai secara resmi menarik tudingan ijazah palsu yang sebelumnya konsisten mereka suarakan. Pakar telematika Roy Suryo pun menanggapi pernyataan kuasa hukum Egy Sujana yakni Elida Neti tersebut. Pernyataan Elida menurut Roy Suryo terasa janggal sebab dokumen ijazah Jokowi yang diperlihatkan penyidik dilapisi plastik sehingga ketika tangan menyelip untuk menyentuh langsung tidak akan bisa mencapai bagian embos tersebut. Selanjutnya Roy Suryo menyinggung ada indikasi dana yang sudah cair dan mengalir tetapi tidak menyebut apa dan dari siapa dana tersebut mencair.
Ya, indikasi ada yang cair lah, kata Roy sembari tertawa. Dua orang tersangka kasus tuduhan ijazah palsu tiba-tiba menemui Presiden ke-7 Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Kedua tersangka itu adalah Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Kabar itu dikonfirmasi oleh Ajudan Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah pada Kamis 8 Januari 2026. Dua orang itu merupakan tersangka pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh pihak Jokowi atas tuduhan ijazah palsu. Selain dua tersangka, kuasa hukum Egy yakni Elida Neti dan Ketua Umum Relawan Jokowi Darmisal serta Rahmat selaku Sekretaris Relawan Jokowi juga ikut hadir dalam pertemuan itu. Pertemuan mereka berlangsung tertutup di kediaman Jokowi. Sementara itu sebelumnya pihak Egy memang telah menyatakan berbalik arah dan mengakui ijazah Jokowi asli. Jokowi sendiri menyatakan dirinya membuka ruang maaf, namun proses hukum tetap berjalan. Dua tersangka pencemaran nama baik terkait kasus ijazah Jokowi mendatangi kediaman Joko Widodo di Solo. Kedatangan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis itu terjadi pada Kamis 8 Januari 2026 sore hari. Diungkapkannya tujuan dua tersangka itu datang untuk silaturahmi. Syarif juga mengonfirmasi bahwa kedua tersangka didampingi kuasa hukum dan perwakilan relawan Jokowi atau Rejo. Sayangnya pertemuan ini digelar secara tertutup, artinya para jurnalis yang sudah di lokasi tidak diperkenalkan untuk meliput acara pertemuan. Pertemuan berlangsung 2 jam lebih, berakhir jelang azan maghrib berkumandang. Kuasa hukum Elida Neti mengungkapkan bahwa kliennya akhirnya yakin setelah diperlihatkan langsung fisik ijazah asli milik Jokowi. Fakta ini membuat Egy dan Damai secara resmi menarik tudingan ijazah palsu yang sebelumnya konsisten mereka suarakan. Pakar telematika Roy Suryo pun menanggapi pernyataan kuasa hukum Egy Sujana yakni Elida Neti tersebut. Pernyataan Elida menurut Roy Suryo terasa janggal sebab dokumen ijazah Jokowi yang diperlihatkan penyidik dilapisi plastik sehingga ketika tangan menyelip untuk menyentuh langsung tidak akan bisa mencapai bagian embos tersebut. Selanjutnya Roy Suryo menyinggung ada indikasi dana yang sudah cair dan mengalir tetapi tidak menyebut apa dan dari siapa dana tersebut mencair. Ya, indikasi ada yang cair lah, kata Roy sembari tertawa. Dua orang tersangka kasus tuduhan ijazah palsu tiba-tiba menemui Presiden ke-7 Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Kedua tersangka itu adalah Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Kabar itu dikonfirmasi oleh Ajudan Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah pada Kamis 8 Januari 2026. Dua orang itu merupakan tersangka pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh pihak Jokowi atas tuduhan ijazah palsu. Selain dua tersangka, kuasa hukum Egy yakni Elida Neti dan Ketua Umum Relawan Jokowi Darmisal serta Rahmat selaku Sekretaris Relawan Jokowi juga ikut hadir dalam pertemuan itu. Pertemuan mereka berlangsung tertutup di kediaman Jokowi. Sementara itu sebelumnya pihak Egy memang telah menyatakan berbalik arah dan mengakui ijazah Jokowi asli. Jokowi sendiri menyatakan dirinya membuka ruang maaf, namun proses hukum tetap berjalan. Dua tersangka pencemaran nama baik terkait kasus ijazah Jokowi mendatangi kediaman Joko Widodo di Solo. Kedatangan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis itu terjadi pada Kamis 8 Januari 2026 sore hari. Diungkapkannya tujuan dua tersangka itu datang untuk silaturahmi. Syarif juga mengonfirmasi bahwa kedua tersangka didampingi kuasa hukum dan perwakilan relawan Jokowi atau Rejo. Sayangnya pertemuan ini digelar secara tertutup, artinya para jurnalis yang sudah di lokasi tidak diperkenalkan untuk meliput acara pertemuan. Pertemuan berlangsung 2 jam lebih, berakhir jelang azan maghrib berkumandang. Kuasa hukum Elida Neti mengungkapkan bahwa kliennya akhirnya yakin setelah diperlihatkan langsung fisik ijazah asli milik Jokowi. Fakta ini membuat Egy dan Damai secara resmi menarik tudingan ijazah palsu yang sebelumnya konsisten mereka suarakan.
Pakar telematika Roy Suryo pun menanggapi pernyataan kuasa hukum Egy Sujana yakni Elida Neti tersebut. Pernyataan Elida menurut Roy Suryo terasa janggal sebab dokumen ijazah Jokowi yang diperlihatkan penyidik dilapisi plastik sehingga ketika tangan menyelip untuk menyentuh langsung tidak akan bisa mencapai bagian embos tersebut. Selanjutnya, Roy Suryo menyinggung ada indikasi dana yang sudah cair dan mengalir, tetapi tidak menyebut apa dan dari siapa dana tersebut mencair. Ya, indikasi ada yang cair lah, kata Roy sembari tertawa. Dua orang tersangka kasus tuduhan ijazah palsu tiba-tiba menemui Presiden ke-7 Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Kedua tersangka itu adalah Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Kabar itu dikonfirmasi oleh Ajudan Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah pada Kamis 8 Januari 2026. Dua orang itu merupakan tersangka pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh pihak Jokowi atas tuduhan ijazah palsu. Selain dua tersangka, kuasa hukum Egy yakni Elida Neti dan Ketua Umum Relawan Jokowi Darmisal serta Rahmat selaku Sekretaris Relawan Jokowi juga ikut hadir dalam pertemuan itu. Pertemuan mereka berlangsung tertutup di kediaman Jokowi. Sementara itu sebelumnya pihak Egy memang telah menyatakan berbalik arah dan mengakui ijazah Jokowi asli. Jokowi sendiri menyatakan dirinya membuka ruang maaf, namun proses hukum tetap berjalan. Dua tersangka pencemaran nama baik terkait kasus ijazah Jokowi mendatangi kediaman Joko Widodo di Solo. Kedatangan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis itu terjadi pada Kamis 8 Januari 2026 sore hari. Diungkapkannya tujuan dua tersangka itu datang untuk silaturahmi. Syarif juga mengonfirmasi bahwa kedua tersangka didampingi kuasa hukum dan perwakilan relawan Jokowi atau Rejo. Sayangnya pertemuan ini digelar secara tertutup, artinya para jurnalis yang sudah di lokasi tidak diperkenalkan untuk meliput acara pertemuan. Pertemuan berlangsung 2 jam lebih, berakhir jelang azan maghrib berkumandang. Kuasa hukum Elida Neti mengungkapkan bahwa kliennya akhirnya yakin setelah diperlihatkan langsung fisik ijazah asli milik Jokowi. Fakta ini membuat Egy dan Damai secara resmi menarik tudingan ijazah palsu yang sebelumnya konsisten mereka suarakan. Pakar telematika Roy Suryo pun menanggapi pernyataan kuasa hukum Egy Sujana yakni Elida Neti tersebut. Pernyataan Elida menurut Roy Suryo terasa janggal sebab dokumen ijazah Jokowi yang diperlihatkan penyidik dilapisi plastik sehingga ketika tangan menyelip untuk menyentuh langsung tidak akan bisa mencapai bagian embos tersebut. Selanjutnya, Roy Suryo menyinggung ada indikasi dana yang sudah cair dan mengalir, tetapi tidak menyebut apa dan dari siapa dana tersebut mencair. Ya, indikasi ada yang cair lah, kata Roy sembari tertawa. Dua orang tersangka kasus tuduhan ijazah palsu tiba-tiba menemui Presiden ke-7 Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Kedua tersangka itu adalah Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Kabar itu dikonfirmasi oleh Ajudan Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah pada Kamis 8 Januari 2026. Dua orang itu merupakan tersangka pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh pihak Jokowi atas tuduhan ijazah palsu. Selain dua tersangka, kuasa hukum Egy yakni Elida Neti dan Ketua Umum Relawan Jokowi Darmisal serta Rahmat selaku Sekretaris Relawan Jokowi juga ikut hadir dalam pertemuan itu. Pertemuan mereka berlangsung tertutup di kediaman Jokowi. Sementara itu sebelumnya pihak Egy memang telah menyatakan berbalik arah dan mengakui ijazah Jokowi asli. Jokowi sendiri menyatakan dirinya membuka ruang maaf, namun proses hukum tetap berjalan. Dua tersangka pencemaran nama baik terkait kasus ijazah Jokowi mendatangi kediaman Joko Widodo di Solo. Kedatangan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis itu terjadi pada Kamis 8 Januari 2026 sore hari. Diungkapkannya tujuan dua tersangka itu datang untuk silaturahmi. Syarif juga mengonfirmasi bahwa kedua tersangka didampingi kuasa hukum dan perwakilan relawan Jokowi atau Rejo.
Sayangnya pertemuan ini digelar secara tertutup, artinya para jurnalis yang sudah di lokasi tidak diperkenalkan untuk meliput acara pertemuan. Pertemuan berlangsung 2 jam lebih, berakhir jelang azan maghrib berkumandang. Kuasa hukum Elida Neti mengungkapkan bahwa kliennya akhirnya yakin setelah diperlihatkan langsung fisik ijazah asli milik Jokowi. Fakta ini membuat Egy dan Damai secara resmi menarik tudingan ijazah palsu yang sebelumnya konsisten mereka suarakan. Pakar telematika Roy Suryo pun menanggapi pernyataan kuasa hukum Egy Sujana yakni Elida Neti tersebut. Pernyataan Elida menurut Roy Suryo terasa janggal sebab dokumen ijazah Jokowi yang diperlihatkan penyidik dilapisi plastik sehingga ketika tangan menyelip untuk menyentuh langsung tidak akan bisa mencapai bagian embos tersebut. Selanjutnya Roy Suryo menyinggung ada indikasi dana yang sudah cair dan mengalir tetapi tidak menyebut apa dan dari siapa dana tersebut mencair. Ya, indikasi ada yang cair lah, kata Roy sembari tertawa. Dua orang tersangka kasus tuduhan ijazah palsu tiba-tiba menemui Presiden ke-7 Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Kedua tersangka itu adalah Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Kabar itu dikonfirmasi oleh ajudan Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah pada Kamis 8 Januari 2026. Dua orang itu merupakan tersangka pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh pihak Jokowi atas tuduhan ijazah palsu. Selain dua tersangka, kuasa hukum Egy yakni Elida Neti dan Ketua Umum Relawan Jokowi Darmisal serta Rahmat selaku Sekretaris Relawan Jokowi juga ikut hadir dalam pertemuan itu. Pertemuan mereka berlangsung tertutup di kediaman Jokowi. Sementara itu sebelumnya pihak Egy memang telah menyatakan berbalik arah dan mengakui ijazah Jokowi asli. Jokowi sendiri menyatakan dirinya membuka ruang maaf namun proses hukum tetap berjalan. Dua tersangka pencemaran nama baik terkait kasus ijazah Jokowi mendatangi kediaman Joko Widodo di Solo. Kedatangan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis itu terjadi pada Kamis 8 Januari 2026 sore hari. Diungkapkannya tujuan dua tersangka itu datang untuk silaturahmi. Syarif juga mengonfirmasi bahwa kedua tersangka didampingi kuasa hukum dan perwakilan relawan Jokowi atau Rejo. Sayangnya pertemuan ini digelar secara tertutup, artinya para jurnalis yang sudah di lokasi tidak diperkenalkan untuk meliput acara pertemuan. Pertemuan berlangsung 2 jam lebih, berakhir jelang azan maghrib berkumandang. Kuasa hukum Elida Neti mengungkapkan bahwa kliennya akhirnya yakin setelah diperlihatkan langsung fisik ijazah asli milik Jokowi. Fakta ini membuat Egy dan Damai secara resmi menarik tudingan ijazah palsu yang sebelumnya konsisten mereka suarakan. Pakar telematika Roy Suryo pun menanggapi pernyataan kuasa hukum Egy Sujana yakni Elida Neti tersebut. Pernyataan Elida menurut Roy Suryo terasa janggal sebab dokumen ijazah Jokowi yang diperlihatkan penyidik dilapisi plastik sehingga ketika tangan menyelip untuk menyentuh langsung tidak akan bisa mencapai bagian embos tersebut. Selanjutnya Roy Suryo menyinggung ada indikasi dana yang sudah cair dan mengalir tetapi tidak menyebut apa dan dari siapa dana tersebut mencair. Ya, indikasi ada yang cair lah, kata Roy sembari tertawa. Dua orang tersangka kasus tuduhan ijazah palsu tiba-tiba menemui Presiden ke-7 Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Kedua tersangka itu adalah Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Kabar itu dikonfirmasi oleh ajudan Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah pada Kamis 8 Januari 2026. Dua orang itu merupakan tersangka pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh pihak Jokowi atas tuduhan ijazah palsu. Selain dua tersangka, kuasa hukum Egy yakni Elida Neti dan Ketua Umum Relawan Jokowi Darmisal serta Rahmat selaku Sekretaris Relawan Jokowi juga ikut hadir dalam pertemuan itu. Pertemuan mereka berlangsung tertutup di kediaman Jokowi. Sementara itu sebelumnya pihak Egy memang telah menyatakan berbalik arah dan mengakui ijazah Jokowi asli.
asli. Jokowi sendiri menyatakan dirinya membuka ruang maaf namun proses hukum tetap berjalan. Dua tersangka pencemaran nama baik terkait kasus ijazah Jokowi mendatangi kediaman Joko Widodo di Solo. Kedatangan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis itu terjadi pada Kamis 8 Januari 2026 sore hari. Diungkapkannya tujuan dua tersangka itu datang untuk silaturahmi. Syarif juga mengonfirmasi bahwa kedua tersangka didampingi kuasa hukum dan perwakilan relawan Jokowi atau Rejo. Sayangnya pertemuan ini digelar secara tertutup, artinya para jurnalis yang sudah di lokasi tidak diperkenalkan untuk meliput acara pertemuan. Pertemuan berlangsung 2 jam lebih, berakhir jelang azan maghrib berkumandang. Kuasa hukum Elida Neti mengungkapkan bahwa kliennya akhirnya yakin setelah diperlihatkan langsung fisik ijazah asli milik Jokowi. Fakta ini membuat Egy dan Damai secara resmi menarik tudingan ijazah palsu yang sebelumnya konsisten mereka suarakan. Pakar telematika Roy Suryo pun menanggapi pernyataan kuasa hukum Egy Sujana yakni Elida Neti tersebut. Pernyataan Elida menurut Roy Suryo terasa janggal sebab dokumen ijazah Jokowi yang diperlihatkan penyidik dilapisi plastik sehingga ketika tangan menyelip untuk menyentuh langsung tidak akan bisa mencapai bagian embos tersebut. Selanjutnya Roy Suryo menyinggung ada indikasi dana yang sudah cair dan mengalir tetapi tidak menyebut apa dan dari siapa dana tersebut mencair. Ya, indikasi ada yang cair lah, kata Roy sembari tertawa. Dua orang tersangka kasus tuduhan ijazah palsu tiba-tiba menemui Presiden ke-7 Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Kedua tersangka itu adalah Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Kabar itu dikonfirmasi oleh ajudan Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah pada Kamis 8 Januari 2026. Dua orang itu merupakan tersangka pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh pihak Jokowi atas tuduhan ijazah palsu. Selain dua tersangka, kuasa hukum Egy yakni Elida Neti dan Ketua Umum Relawan Jokowi Darmisal serta Rahmat selaku Sekretaris Relawan Jokowi juga ikut hadir dalam pertemuan itu. Pertemuan mereka berlangsung tertutup di kediaman Jokowi. Sementara itu sebelumnya pihak Egy memang telah menyatakan berbalik arah dan mengakui ijazah Jokowi asli. Jokowi sendiri menyatakan dirinya membuka ruang maaf namun proses hukum tetap berjalan. Dua tersangka pencemaran nama baik terkait kasus ijazah Jokowi mendatangi kediaman Joko Widodo di Solo. Kedatangan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis itu terjadi pada Kamis 8 Januari 2026 sore hari. Diungkapkannya tujuan dua tersangka itu datang untuk silaturahmi. Syarif juga mengonfirmasi bahwa kedua tersangka didampingi kuasa hukum dan perwakilan relawan Jokowi atau Rejo. Sayangnya pertemuan ini digelar secara tertutup, artinya para jurnalis yang sudah di lokasi tidak diperkenalkan untuk meliput acara pertemuan. Pertemuan berlangsung 2 jam lebih, berakhir jelang azan maghrib berkumandang. Kuasa hukum Elida Neti mengungkapkan bahwa kliennya akhirnya yakin setelah diperlihatkan langsung fisik ijazah asli milik Jokowi. Fakta ini membuat Egy dan Damai secara resmi menarik tudingan ijazah palsu yang sebelumnya konsisten mereka suarakan. Pakar telematika Roy Suryo pun menanggapi pernyataan kuasa hukum Egy Sujana yakni Elida Neti tersebut. Pernyataan Elida menurut Roy Suryo terasa janggal sebab dokumen ijazah Jokowi yang diperlihatkan penyidik dilapisi plastik sehingga ketika tangan menyelip untuk menyentuh langsung tidak akan bisa mencapai bagian embos tersebut. Selanjutnya Roy Suryo menyinggung ada indikasi dana yang sudah cair dan mengalir tetapi tidak menyebut apa dan dari siapa dana tersebut mencair. Ya, indikasi ada yang cair lah, kata Roy sembari tertawa.
Dua orang tersangka kasus tuduhan ijazah palsu tiba-tiba menemui Presiden ke-7 Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Kedua tersangka itu adalah Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Kabar itu dikonfirmasi oleh Ajudan Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah pada Kamis 8 Januari 2026. Dua orang itu merupakan tersangka pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh pihak Jokowi atas tuduhan ijazah palsu. Selain dua tersangka, kuasa hukum Egy yakni Elida Neti dan Ketua Umum Relawan Jokowi Darmisal serta Rahmat selaku Sekretaris Relawan Jokowi juga ikut hadir dalam pertemuan itu. Pertemuan mereka berlangsung tertutup di kediaman Jokowi. Sementara itu sebelumnya pihak Egy memang telah menyatakan berbalik arah dan mengakui ijazah Jokowi asli. Jokowi sendiri menyatakan dirinya membuka ruang maaf, namun proses hukum tetap berjalan. Dua tersangka pencemaran nama baik terkait kasus ijazah Jokowi mendatangi kediaman Joko Widodo di Solo. Kedatangan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis itu terjadi pada Kamis 8 Januari 2026 sore hari. Diungkapkannya tujuan dua tersangka itu datang untuk silaturahmi. Syarif juga mengonfirmasi bahwa kedua tersangka didampingi kuasa hukum dan perwakilan relawan Jokowi atau Rejo. Sayangnya pertemuan ini digelar secara tertutup, artinya para jurnalis yang sudah di lokasi tidak diperkenalkan untuk meliput acara pertemuan. Pertemuan berlangsung 2 jam lebih, berakhir jelang azan maghrib berkumandang. Kuasa hukum Elida Neti mengungkapkan bahwa kliennya akhirnya yakin setelah diperlihatkan langsung fisik ijazah asli milik Jokowi. Fakta ini membuat Egy dan Damai secara resmi menarik tudingan ijazah palsu yang sebelumnya konsisten mereka suarakan. Pakar telematika Roy Suryo pun menanggapi pernyataan kuasa hukum Egy Sujana yakni Elida Neti tersebut. Pernyataan Elida menurut Roy Suryo terasa janggal sebab dokumen ijazah Jokowi yang diperlihatkan penyidik dilapisi plastik sehingga ketika tangan menyelip untuk menyentuh langsung tidak akan bisa mencapai bagian embos tersebut. Selanjutnya Roy Suryo menyinggung ada indikasi dana yang sudah cair dan mengalir tetapi tidak menyebut apa dan dari siapa dana tersebut mencair. Ya, indikasi ada yang cair lah, kata Roy sembari tertawa. Dua orang tersangka kasus tuduhan ijazah palsu tiba-tiba menemui Presiden ke-7 Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Kedua tersangka itu adalah Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Kabar itu dikonfirmasi oleh Ajudan Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah pada Kamis 8 Januari 2026. Dua orang itu merupakan tersangka pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh pihak Jokowi atas tuduhan ijazah palsu. Selain dua tersangka, kuasa hukum Egy yakni Elida Neti dan Ketua Umum Relawan Jokowi Darmisal serta Rahmat selaku Sekretaris Relawan Jokowi juga ikut hadir dalam pertemuan itu. Pertemuan mereka berlangsung tertutup di kediaman Jokowi. Sementara itu sebelumnya pihak Egy memang telah menyatakan berbalik arah dan mengakui ijazah Jokowi asli. Jokowi sendiri menyatakan dirinya membuka ruang maaf, namun proses hukum tetap berjalan. Dua tersangka pencemaran nama baik terkait kasus ijazah Jokowi mendatangi kediaman Joko Widodo di Solo. Kedatangan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis itu terjadi pada Kamis 8 Januari 2026 sore hari. Diungkapkannya tujuan dua tersangka itu datang untuk silaturahmi. Syarif juga mengonfirmasi bahwa kedua tersangka didampingi kuasa hukum dan perwakilan relawan Jokowi atau Rejo. Sayangnya pertemuan ini digelar secara tertutup, artinya para jurnalis yang sudah di lokasi tidak diperkenalkan untuk meliput acara pertemuan. Pertemuan berlangsung 2 jam lebih, berakhir jelang azan maghrib berkumandang. Kuasa hukum Elida Neti mengungkapkan bahwa kliennya akhirnya yakin setelah diperlihatkan langsung fisik ijazah asli milik Jokowi. Fakta ini membuat Egy dan Damai secara resmi menarik tudingan ijazah palsu yang sebelumnya konsisten mereka suarakan. Pakar telematika Roy Suryo pun menanggapi pernyataan kuasa hukum Egy Sujana yakni Elida Neti tersebut.
Pernyataan Elida menurut Roy Suryo terasa janggal sebab dokumen ijazah Jokowi yang diperlihatkan penyidik dilapisi plastik sehingga ketika tangan menyelip untuk menyentuh langsung tidak akan bisa mencapai bagian embos tersebut. Selanjutnya Roy Suryo menyinggung ada indikasi dana yang sudah cair dan mengalir tetapi tidak menyebut apa dan dari siapa dana tersebut mencair. Ya, indikasi ada yang cair lah, kata Roy sembari tertawa. Dua orang tersangka kasus tuduhan ijazah palsu tiba-tiba menemui Presiden ke-7 Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Kedua tersangka itu adalah Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Kabar itu dikonfirmasi oleh Ajudan Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah pada Kamis 8 Januari 2026. Dua orang itu merupakan tersangka pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh pihak Jokowi atas tuduhan ijazah palsu. Selain dua tersangka, kuasa hukum Egy yakni Elida Neti dan Ketua Umum Relawan Jokowi Darmisal serta Rahmat selaku Sekretaris Relawan Jokowi juga ikut hadir dalam pertemuan itu. Pertemuan mereka berlangsung tertutup di kediaman Jokowi. Sementara itu sebelumnya pihak Egy memang telah menyatakan berbalik arah dan mengakui ijazah Jokowi asli. Jokowi sendiri menyatakan dirinya membuka ruang maaf namun proses hukum tetap berjalan. Dua tersangka pencemaran nama baik terkait kasus ijazah Jokowi mendatangi kediaman Joko Widodo di Solo. Kedatangan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis itu terjadi pada Kamis 8 Januari 2026 sore hari. Diungkapkannya tujuan dua tersangka itu datang untuk silaturahmi. Syarif juga mengonfirmasi bahwa kedua tersangka didampingi kuasa hukum dan perwakilan relawan Jokowi atau Rejo. Sayangnya pertemuan ini digelar secara tertutup, artinya para jurnalis yang sudah di lokasi tidak diperkenalkan untuk meliput acara pertemuan. Pertemuan berlangsung 2 jam lebih, berakhir jelang azan maghrib berkumandang. Kuasa hukum Elida Neti mengungkapkan bahwa kliennya akhirnya yakin setelah diperlihatkan langsung fisik ijazah asli milik Jokowi. Fakta ini membuat Egy dan Damai secara resmi menarik tudingan ijazah palsu yang sebelumnya konsisten mereka suarakan. Pakar telematika Roy Suryo pun menanggapi pernyataan kuasa hukum Egy Sujana yakni Elida Neti tersebut. Pernyataan Elida menurut Roy Suryo terasa janggal sebab dokumen ijazah Jokowi yang diperlihatkan penyidik dilapisi plastik sehingga ketika tangan menyelip untuk menyentuh langsung tidak akan bisa mencapai bagian embos tersebut. Selanjutnya Roy Suryo menyinggung ada indikasi dana yang sudah cair dan mengalir tetapi tidak menyebut apa dan dari siapa dana tersebut mencair. Ya, indikasi ada yang cair lah, kata Roy sembari tertawa. Dua orang tersangka kasus tuduhan ijazah palsu tiba-tiba menemui Presiden ke-7 Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Kedua tersangka itu adalah Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Kabar itu dikonfirmasi oleh Ajudan Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah pada Kamis 8 Januari 2026. Dua orang itu merupakan tersangka pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh pihak Jokowi atas tuduhan ijazah palsu. Selain dua tersangka, kuasa hukum Egy yakni Elida Neti dan Ketua Umum Relawan Jokowi Darmisal serta Rahmat selaku Sekretaris Relawan Jokowi juga ikut hadir dalam pertemuan itu. Pertemuan mereka berlangsung tertutup di kediaman Jokowi. Sementara itu sebelumnya pihak Egy memang telah menyatakan berbalik arah dan mengakui ijazah Jokowi asli. Jokowi sendiri menyatakan dirinya membuka ruang maaf namun proses hukum tetap berjalan. Dua tersangka pencemaran nama baik terkait kasus ijazah Jokowi mendatangi kediaman Joko Widodo di Solo. Kedatangan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis itu terjadi pada Kamis 8 Januari 2026 sore hari. Diungkapkannya tujuan dua tersangka itu datang untuk silaturahmi. Syarif juga mengonfirmasi bahwa kedua tersangka didampingi kuasa hukum dan perwakilan relawan Jokowi atau Rejo. Sayangnya pertemuan ini digelar secara tertutup, artinya para jurnalis yang sudah di lokasi tidak diperkenalkan untuk meliput